Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Oke, kita lihat sama-sama Lukas 15, tetap berdiri, kita baca satu ayat mengantarkan kita dalam perenungan. Ayat ini sangat luar biasa. Luke 15:7. Lukas 15 ayat 7. Haleluya. Yang sudah dapat katakan amin. Oke, Lukas 15 ayat 7 sama-sama 2 3 mulai. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang yang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Bilang di kiri kanan, satu jiwa berharga. Yes. Amen. Silakan duduk umat Tuhan, saya ucapkan selamat pagi, salam. Salam. Oke, umat Tuhan 2026, 2034, saya mencanangkan bahwa itu adalah momen darurat bagi gereja Tuhan. Dan saya hampir beriman total bahwa mungkin Donald Trump is the last trumpet or the last president. Kalau Donald Trump presiden yang terakhir atau trumpet yang terakhir, maybe Prabowo is the last one, saya kurang tahu. Tapi keadaan dunia sangat darurat. Dunia sedang di set up untuk menuju kepada satu universal set up. Ketika dunia akan di reset up atau reset up, dibangun kembali, maka yang berlaku adalah digital system, operation in every area and arena of life. Di mana waktu di reset up, orang bilang 2030, tapi menurut saya mungkin 2029 pertengahan, 2028, 2029. Karena momen ini kalau saudara lihat, dunia lagi bergulat dengan tidak ada kepastian. Orang simpan emas mereka pikir untung, tahu-tahu unlock dalam semalam bisa turun $300. Orang simpan saham di Indonesia unlock minggu lalu kehilangan ratusan triliun gara-gara unlock. Dan berbagai macam orang lagi bingung kira-kira what is the safe haven? Apa sih yang menyelamatkan manusia? Manusia lagi bingung dan elit global sementara mempersiapkan sebuah sistem keuangan yang dilakukan secara digital dan nanti kita semua akan dibawa ke sana. Itulah sebabnya saya menulis 2026, 2034 adalah apa saudara? Momen darurat. Things may be happening unknowingly. Hal-hal yang belum kita sadari, belum kita tahu, atau yang kita tahu, kita pikir 20 tahun mendatang, tahu-tahu dalam 2-3 tahun, 1 semester, 2 semester terjadi perubahan-perubahan yang semakin cepat. Karena itu bilang di sana, berjaga-jagalah. Di momen darurat ini berjaga-jagalah dan lakukanlah hal yang bersifat short term, bersifat jangka pendek, tapi menghasilkan hal-hal yang kekal. Itulah sebabnya kita menyebutnya dalam jemaat ini Legasi Kupang Go. Apa saudara? Legasi Kupang Go. Warisan dimulai dengan satu jiwa. Katakan bersama saya, warisan. Bisa nadanya lebih tinggi? 2, 3. Warisan dimulai dengan apa? Satu jiwa. Legacy begins with one soul. Umat Tuhan, kita akan renungkan ini. Tadi Alkitab berkata dalam Lukas 15 ayat 7 bahwa satu orang berdosa yang bertobat itu sukacitanya jauh lebih besar dari 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan atau mereka sudah diselamatkan. Dengan kata lain, satu jiwa sangat berarti atau berharga di mata Tuhan. Mengapa satu jiwa sangat berharga di mata Tuhan? Umat, nilai jiwa ditentukan oleh salib, bukan jumlah. Makanya mahal. Surga bersukacita bukan karena banyak, tetapi karena satu jiwa bertobat.
salib Yesus sudah cukup jika hanya untuk satu orang, saya atau saudara. Amen. Salib Yesus sudah cukup jika hanya satu orang saja. Karena satu jiwa itu sangat berarti dan bernilai di dalam kekekalan. Kenapa? Karena kasih Allah itu bersifat pribadi. Allah tidak loving collectively. Dia tidak, oke, satu generasi dan semua keturunan yang saya cinta. No. He love each one of you. Dia mengasihi kita masing-masing seperti sidik jari kita. Tidak akan pernah sama. Demikian pula kasih Allah kepada setiap orang. Individual, secara pribadi. Galatia 2:20 Paulus menjelaskan bahwa kasih Allah itu bersifat pribadi. Seperti apa? Di situ dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi kapan saudara? Kapan? Sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah. Coba baca yang tulisan kuning. Telah mengasihi siapa? Aku, dan menyerahkan dirinya karena aku. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, Anda melihat bahwa Paulus menyadari bahwa Tuhan mengasihi dunia ini, tapi setiap orang harus personal encountering. Dia harus perjumpaan pribadi. Anak penatua, anak pendeta sekalipun kalau dia tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia bisa pindah agama, pindah gereja. Kenapa? Karena setiap orang harus mengalami kasih Tuhan. Dan Paulus dia mengalami, hidupku yang kuhidupi sekarang ini, aku hidup di dalam iman kepada anak Allah yang whom love me and died for me, yang mengasihi aku dan mati untuk aku. Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Paulus tidak berkata untuk kita, tetapi untuk aku. Katakan, untuk aku, bukan kita. 2, 3, come on. Untuk aku, bukan kita. Itulah sifat kasih Allah yang sangat ekstrim. Sebab apa? Salib bukan pengorbanan umum tanpa sasaran, tetapi tindakan kasih yang personal dan spesifik. Makanya saudara lihat, ada orang yang perjumpaan dengan Tuhan, lalu dia bersaksi, wow dulu saya utang, lalu Tuhan lunasi. Wow dulu saya kanker hati, Tuhan sembuhkan. Wow dulu rumah tangga hancuran semuanya, tapi Tuhan pulihkan. Dulu saya punya anak-anak hancur semuanya, tapi Tuhan pulihkan. Saudara lihat, secara pribadi dan secara spesifik. Dulu saya gagal di banyak hal, tapi Tuhan menolong saya dalam hal ini. Jadi saudara lihat, pribadi dan spesifik. Itu Allah yang luar biasa. Amen. Umat Tuhan, Tuhan selalu berhenti untuk satu orang. Gara-gara saya dan saudara, dia berhenti. Ada lagu dulu dikatakan, jangan lewat aku Tuhan, mampir. Nah itu saudara. Dengar aku, ya, mampir aku, hampiri aku, ya, mampirlah dengan. Oke, nah saudara, nanti kita nyanyi itu kapan-kapan. Tapi Alkitab berkata bahwa Tuhan itu berhenti. Bilang kiri kanan, Tuhan berhenti untuk kamu. Come on. Saudara lihat, di dalam Markus dikatakan ayat 25 dan 34 dikatakan, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita perdarahan. 34, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakit. Jadi Yesus sementara berjalan, dia stop, dia berhenti. Dia berhenti untuk perempuan yang sakit perdarahan ini sambil dia berkata, ladies, your faith is healed you. Now go and behold. Pergilah dan engkau sembuh. Jadi Yesus berhenti meresponi iman saya dan saudara. Saya yakin awal 2006 Yesus berhenti untuk mendengar doa filter.
Amen. Yesus berhenti di tengah kerumunan demi satu perempuan. Tuhan tidak terburu-buru mengejar massa. Dia setia memulihkan individu. Haleluya. Sekarang bagaimana caranya kita bisa menjadi seperti Yesus? Mau dan rela berhenti untuk satu jiwa? Kalau Anda pernah didatangi oleh Yesus, Yesus berhenti dan menyelesaikan persoalan hidupmu, rumah tanggamu, bisnismu, kesehatanmu, isi dompetmu, isi hatimu, isi otakmu, dan isi rumahmu dan segala-galanya. Biarkanlah Tuhan memakai saya dan saudara bisa berhenti bagi orang lain. Amen. Umat Tuhan, yang pertama, ubah cara melihat orang. Kalau Anda mau berhenti, mau menangkan jiwa, mau membuat legasi dimulai dari satu orang, maka kita harus ubah cara melihat. We have to change how we see people. The perception of how we see people. Bagaimana persepsi kita melihat orang. Di dalam Markus 6 ayat 34, Yesus tergerak oleh belas kasihan. Jesus moved by compassion. Jangan lihat orang sebagai gangguan, tetapi penugasan ilahi. Amen. 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 Kadang-kadang kita bilang ini satu menghalangi. Aku mau jalan. Kenapa kamu repot? Justru Tuhan memakai dia untuk kamu menyelesaikan tugas ilahi kamu. Amen. Berhenti untuk menolong orang lain adalah penugasan ilahi. Come on. Jangan sampai Anda terlewatkan dan berkata, I'm so busy with my life, with my business, with my career, with everything I'm doing, so I want to focus to the... No, sometimes the Lord intervenes. Dia intervensi. Haleluya. And he said, lihat satu jiwa ini. Dan 1 menit yang Anda luangkan membawa orang itu dalam kekekalan. Tidak seimbang, bukan? Mintalah Tuhan hati yang peka. Tuhan, siapa yang Engkau kasih hari ini lewat aku? Tuhan, siapa yang Engkau mau aku kasihi lewat aku? Kalau suami istri sudah biasa, papa, mama mengasihi anak-anak, it's alright. Anak-anak cinta orang tua, it's normal. Tetapi Tuhan mau membuat kita keluar lagi dari area Yerusalem kita. Ke Samaria. Daerah sekitar kita, tetangga kita, lingkungan kita, orang-orang tempat kita hidup, kita bekerja, berinteraksi. Tuhan, siapa yang Tuhan mau? Tuhan mengasihi aku. Jadi Tuhan mengasihi orang lain melalui aku. Coba katakan bersama saya. Tuhan mengasihi orang lain melalui aku. Ayo dong Tuhan. Dan saya percaya, kalau Anda berdoa minta uang, minta kesembuhan, mungkin saya tanda kutip masih lama. Tapi kalau Anda minta jiwa, hari itu juga Tuhan kasih. Kenapa? Karena surga lebih tertarik daripada jiwa ketimbang kesuksesan kita. Karena kita sudah sukses. Amen. Selamat itu artinya sukses. Selamat artinya apa? Bukan selamat artinya kaya, no. Anda selamat berarti you have everything successful in your life. Selamat artinya memiliki segala kesuksesan dalam hidup ini. Karena Yesus bilang apa artinya engkau memiliki isi dunia ini. Isi dunia ini mulai dari gelar, harta, benda yang terlihat digital maupun tidak digital, material yang kamu punya. But what is use if your life is gone? Astray. Kalau hidupmu sesat dan binasa. Jadi umat Tuhan kita lihat sini bahwa orang yang terluka sering muncul saat kita paling sibuk. Apa saya katakan? Orang yang paling terluka atau yang paling membutuhkan muncul saat kita apa? Lagi sibuk. Jadi kalau saudara sibuk-sibuk, bersiap-siaplah. Karena very important people, the Lord will send to you. Orang-orang VIP, Tuhan akan bawa kepada Anda dan saya yang berkata sibuk. When you busy, getting ready. Because the Lord are going to send someone very important person to you.
sibuk, tapi dia justru menghasilkan sesuatu yang berkualitas. Yesus sibuk karena dia akan pergi ke seberang. Tapi ada perempuan yang sudah 12 tahun, sudah kehabisan uang, kehabisan tenaga, sudah tidak punya pengharapan. Tapi ketika dia berhenti, perempuan itu disembuhkan oleh Tuhan. Saudaraku yang kasih, waktu Anda dan saya sibuk, waspadalah. Karena kemungkinan 99,9% Tuhan kirim orang-orang yang penting bagi Tuhan. Oke? Jadi jangan gunakan kesibukan untuk tidak menaruh caring kepada orang lain. Please don't do it. Semakin sibuk, waspadalah. Karena di tengah-tengah kesibukan 1 menit Anda spend, itu akan menghasilkan kekekalan. Karena 1 jiwa yang diselamatkan, selamanya akan ada sukacita di sorga. Katakan amin. Umat Tuhan, yang kedua, sediakan ruang dalam waktu dan hati. Ada orang punya jam tangan, tapi dia tidak punya waktu untuk jiwa-jiwa. Jam tangannya mahal, tapi hatinya nggak ada jiwa-jiwa di sana. Dia nggak punya waktu di hati, hanya punya jam di tangan. Umat Tuhan, Lukas 10 ayat 33 sampai 34 tentang orang Samaria. Orang Samaria itu berhenti, turun dari keledai dan meluangkan waktunya. Orang Samaria sekarang itu pakai Kijang, pakai Innova, pakai Suzuki, pakai motor Yamaha Beat, Suzuki Beat, semuanya. Oke? Bilang kiri kanan, turunlah. Turun dari mana? Mobilmu, dari motormu, dan say halo, sapa tahu. Dan biasanya di tengah-tengah waktu yang sempit itu ada rabi, rasul, guru, gembala yang akan Anda menangkan. Katakan amin. Umat Tuhan, berhenti itu bukan soal lama, tetapi sengaja. Bukan soal apa? Tapi apa? Sengaja. Saya sengaja berhenti. Hanya 2 menit, 3 menit. Halo, apa kabar? Salam. Nanti saya kontak lagi. WA ya? Oke. Tahu-tahu sampai di rumah, WA masuk. Tadi kamu bilang salam itu, saya lagi mau jengkel marah. Tapi salam kamu membuat saya lolos. Oke? Jadi kita nih harus punya proyek sengaja. Punya apa saudara? Proyek apa? Bukan sengaja saja. Jangan dobel lagi saudara. Bilang kiri kanan, ada proyek sengaja. Sengaja datang apa saudara? Sengaja datang, sengaja tegur, sengaja WA, sengaja telepon. Miss call saja. Tiba-tiba dia call balas. Lu call beta tadi? Iya kakak. Kok kenapa? Beta mau kasih tahu bahwa Tuhan semua datang. Jangan bikin takut sonde. Ini serius. Oh begitu kan? Nah tolong doakan beta loh. Amin saudara. Jadi proyek sengaja. Legasi itu datang karena saudara sengaja untuk membuatnya. Anda tidak sengaja jadi wakil bupati. Anda bermaksud jadi wakil bupati. Nyaris jadi calon. Dan mungkin kapan-kapan jadi bupati di sorga atau di bumi. Atau jadi anggota legislatif. Saya kurang tahu. Tapi semua orang melakukan sesuatu karena sengaja. Sengaja jatuh cinta sampai hei suami, siapa yang di sini tidak sengaja? Beta cinta kamu tuh sonde sengaja loh. Hanya pas beta lihat lu ikan pinggang bagus, beta bilang, I love you. No, semua orang tuh pasti sengaja. Orang Kupang bilang sengaja aja, you know sengaja aja. Nah, sengaja untuk datangi, sengaja untuk kenal-kenal. Lu pernah mamarkan? Sonde lius mah. Apa? Yang penting sengaja toh. Buka komunikasi. Oke? Jangan lupa, tulis di status saudara. Hari ini saya memulai proyek sengaja. Kasih status saudara, nanti saya kirim tanda cinta untuk saudara. Oke. Umat Tuhan, kadang yang dibutuhkan satu jiwa hanya apa? Hanya didengar, didoakan dan ditemani. Dengar, doa, temani. Caranya gampang. Nanti lu kirim WA ya, kita selalu doa. Umat Tuhan, yang ketiga, kalau saudara mau berhenti, harus apa saudara? Setia dalam hal kecil. Tuhan urus dampak besar. Wow. Dalam Yohanes 6 ayat 9 di situ dikatakan ada seorang anak mempunyai 5 roti
jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Ayat 13, maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi berapa bakul? 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Yesus menerima yang kecil lalu melipat gandakannya. Tugas kita berhenti dan taat, hasil besar adalah urusan Tuhan. Katakan amin. Katakan, tugas saya adalah berhenti. Pergi dan harus berhenti. Jangan pergi terus sampai lari lewat, saudara kekasih. You going and you have to stop to the right people on the right time. Kepada orang yang tepat, waktu yang tepat, mulai bersaksi, berdoa, dengar keluh kesah mereka, dan jadilah pembuat legasi. Amen. Umat Tuhan. Berhenti terburu-buru, mulailah doakan satu nama. Berhenti sejenak lalu mulai tulis satu nama. Nama itu sangat penting. Semua nama yang saya pernah doakan dalam hidup saya. Semua nama. Berapa nama? Semua nama yang saya pernah doakan dalam hidup saya. Siapapun dia. Semuanya saya dapat kesempatan untuk menginjil. Dan kebanyakan juga saya membawa mereka kepada Tuhan. Semuanya. Anggota keluarga saya. Semuanya. Saya ingat kakak saya yang nomor 2 punya suami, dia suka ajar saya minum bir, merokok, segala macam. RW saya kenal dari dia karena dia orang Manado, saudara. Datang tiap hari Sabtu dia masak RW, saya mulai tahu RW dari situ, saudara. Tahu rokok, tahu segala macam dari situ. Akhirnya saya pimpin dia satu hari. Suami istri berlutut dan saya bilang, sebutkan nama masing-masing. Mereka juga bilang, sebutkan nama masing-masing. Saudara, saking polos itu luar biasa. Padahal kakak saya itu bendaharawan waskita karya. Hitung uang begitu banyak, tapi saya bilang, sebutkan nama masing-masing. Sebutkan nama masing-masing. Saudara, itu luar biasa. Saya mau putar tahu dalam doa nanti orang bubar lagi, saudara. Tapi saudara lihat semua, kakak-kakak saya ada semua, papa mama saya. Saudara, itulah sebabnya. Bilang kiri kanan, daftar satu nama. Kalau sudah bertobat, daftar nama lagi. Sampai, jangan berhenti ada nama, saudara. Daftarkan nama itu. Berhenti sejenak dan doakan nama itu, oke? Dan kalau saudara tergerak, saudara kekasih, saya pernah mendengar seorang pendeta, sebelum dia bertobat, dia bekerja di kantor. Dia main dimusuhi oleh manajernya. Satu hari pas mau makan siang, giliran kan biasa makan habis ada buahan, kan? Betul kan? Ada buah pisang, dia bilang, kamu jangan makan itu pisang. Berdoa kasih manajer kamu. Santai aja, abis itu dia cari manajernya, dia ngomong, Pak ini ada pisang untuk Bapak ya. Karena Tuhan sudah rapi semuanya dengan cara Tuhan, karena dia selalu berdoa untuk manajer, kasih pisang saudara guys. Tahu? Manajer itu jadi anggota jemaat. Di kantor, bos. Tapi di gereja, dia jadi bos. Jadi dua. Kalau Senin sampai Jumat, bosnya. Tapi kalau hari Minggu bosnya, jadi aser. Gara-gara apa saudara? Pisang lagi. Doa. Sorry. Bilang kiri kanan. Pisang itu yang kedua, doa pertama. Kecuali kiri kanan lagi. Nanti semua ingat pisang, kau pulang bawa pisang, kau bagi-bagi saudara. Doa dulu, amin. Kadang-kadang Tuhan bilang pisang. Tapi kadang-kadang Tuhan bilang ajak dia pulang. Karena biasa pakai Grab barangkali. Dia pulang, tahu di atas mobil. Atau di mobil, saudara bisa jadi pisang pemotor, jangan buru-buru cari alat, cari kehendak Tuhan. Oke? Nah, itu penting. Kalau sudah didoakan, pasti ada waktu Tuhan akan kirim untuk dimenangkan. Saudara, berhenti mencari panggung. Tapi fokus dan juga fokus diri sendiri. Tapi apa saudara? Setia di satu hubungan. Membangun hubungan itu penting. Habis ibadah jangan fokus dengan teman-teman lama. Kalau habis ibadah saudara cari jiwa yang paling baru. Maka Anda bayangkan kalau 2 jiwa baru lalu 30 orang cari, saya yakin pasti orang itu akan terkesan. Betul saudara? Amin. Nah, sama di dalam kehidupan kita. Kita mesti fokus kepada hubungan. Jangan saya sudah capek.
Ini saya sudah puas, saya sudah getting. Achievement itu tidak berdampak. Achievement itu untuk diri sendiri. Dampak itu bagi kerajaan Allah. Tuhan selalu mau kita kehilangan untuk kerajaan Allah, tapi berdampak bagi kerajaan Allah. Tapi kalau kita hanya achieve, saya punya jabatan, saya punya harta, saya punya gelar, saya punya ini dan itu, saya punya prestasi. Itu hanya diri sendiri. Tapi kalau saudara berkata, I am the world impacting. Saya membawa pengaruh bagi dunia. Itulah rencana Allah. Karena dia bilang kita terang dunia, garam dunia. Betul saudara? Amen. Jadi Yesus mengubah dunia dengan berhenti untuk satu jiwa pada satu waktu. Katakan satu jiwa pada satu waktu. Come on. Dan jiwa-jiwa itu kalau Anda sudah berdoa, Tuhan akan bawa. Tahu-tahu ketemu di pesawat duduk samping. Nah, mulai ngobrol. Amin saudara. Tahu-tahu meteor orang mati saudara. Melayat orang mati duduk di samping. Sambil tanya, dia sakit apa? Kurang tahu. Tapi dia supi, Tuhan belum datang. Dia su pergi. Kakak su mau pergi, kok belum? Nah, belum. Tapi awas nanti Tuhan yang datang deh kakak. Atau kakak. Jadi saudara lihat. Pokoknya kalau sudah didoakan pasti ada momen. Amen. Bersiap-siap Pak. Nah saudara tuh yang kasih. Itulah 3 bagian. Kenapa dan bagaimana kita mau berhenti. Tuhan selalu mulai gerakan besar dari satu orang. Katakan gerakan besar. Saya sudah bilang jangan saya minta nada tinggi. Selalu nada tinggi. Amen. Bukan darah tinggi. Nah, dan sampai tuh. Bukan saudara. Saya mau nada tinggi. Coba. Gerakan besar dari? Gerakan besar mulai dari mana? Ya, saudara lihat, ini penting. Gerakan besar itu mulai dari berapa orang? 1 orang. Karena itu kita memulai gerakan besar dalam SBK, gerakan besar dalam ibadah raya, gerakan besar dalam pelayanan, gerakan besar dalam banyak aspek kehidupan kita dimulai dari 1 orang. Ini adalah pola Alkitab, selalu dimulai dari 1 orang. Yohanes 1:40-42, salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. 41, Andreas mula-mula bertemu dengan siapa? Simon, saudaranya. Dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. 42, ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya apa? Petrus, batu karang. Dan lihat, bawa 1 orang. Nah kadang-kadang mereka bawa tuh kan, lu jangan bikin macam-macam, besok mau baptis ulang, saya ini sudah baptis. Nah, kadang-kadang agamawi menahan orang tuh, tapi saudara jangan kalah dengan roh agamawi, amen? Jangan kalah dengan roh agamawi. Jangan kalah dengan, kan mereka juga sudah bergereja. Siapa bilang mereka sudah bergereja? Belum mengenal Nikodemus, profesor doktor dalam bidang teologi, tapi dia tidak mengerti apa artinya lahir baru. Umat Tuhan, Andreas membawa 1 orang, Petrus, dan Petrus mengubah sejarah dunia. Andreas tidak terkenal, Andreas tidak punya Alkitab, tapi Petrus punya suratan. 1 Petrus dan 2 Petrus. Harusnya Andreas yang dapat nama. Saya dengar kesaksian Pak Meltari. 1 pertemuan dia berdoa untuk 1 orang. Ada lagi orang yang lain datang, dia berdoa beberapa orang. Itu nama yang didoakan salah satunya. Reinhard Bonnke. Reinhard Bonnke. Dia hanya berdoa. Tanpa dia sengaja. Reinhard Bonnke menggoncangkan Afrika. 1 juta orang lebih dimenangkan. Sederhana. Gerakan besar mulai dari? Hey, come on. Gerakan besar mulai dari mana? 1 orang. Jangan meremehkan satu ketatan kecil, saudara yang kasih, dalam mengajak mendoakan seseorang.
Satu orang taat membuka dampak berantai. Wow. Betul ya saudara? Saudara lihat kan? Saudara lihat, saudara bertobat, ajak orang lain, ajak kita berdoa, ajak kakak ini berdoa, tahu-tahu semuanya terima Tuhan Yesus dari genggaman. Lihat. Dan itu harus kita hidupi lagi. Amin. Kita akan bikin momen-momen, event-event supaya kita rajin menghampiri orang, rajin kita semua sudah diberkati Tuhan. Betul saudara? Amin. Kita bikin momen-momen, gunakan berkat-berkat untuk memberkati orang lain agar kesempatan Injil diberitakan. Yohanes 4:39, saudara perhatikan di sana luar biasa. Satu orang taat membuka dampak berantai. Ayat peneguhannya di John 4:39. Oke, Yohanes 4:39. Coba saudara baca bersama saya. 2, 3, come on. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya. Karena apa? Perempuan itu atau perempuan? Berarti satu orang perempuan. Jadi kegerakan besar mulai dari mana? Perempuan itu bilang apa? Dia bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkin kita bersaksi, dia menyembuhkan mahku, dia menyembuhkan aku dari penyakit ini, dia menyelamatkan keluargaku, dia menyelamatkan usahaku, dia menyelamatkan rumah tanggaku. Katakan amin. Perkataan saya dan saudara yang berisi kesaksian adalah roh nubuat. Roh nubuat artinya apa? Orang dengar, pasti dia percaya, dan kalau dia percaya, pasti terjadi. Tadi Messi bersaksi, bagaimana dia melakukan pekerjaan Tuhan, lalu orang tergerak untuk reimburse. Dan sudahlah Bu, apa yang Bu buat itu nih saya bayar ganti kembali. Padahal Messi tidak pernah bermaksud apa-apa. Dia hanya cetak tas, kasih nama ibu A, ibu B, bikin kue, bikin segala macam, minta donat kentang, sponsor, total ada berapa belas juta. Tahu-tahu dari itu, oh ya sudah, anggap saja itu pelayanan ibu. Nih aku bayar kembali. Dengar saudara yang kasih, Alkitab mengajarkan kepada kita, kalau engkau bersaksi, perkataan kesaksian yang saya alami, kalau saya sembuh dari penyakit, orang yang dengar sakit disembuhkan. Kalau saya mengalami keberkatan keuangan, orang yang kekurangan dengar, pasti mereka punya iman untuk menerimanya. Katakan amin. Perempuan ini bilang kepada orang, dia panggil, dia ngomong kepada saya, dia bilang panggil itu 5. Betul, saya punya cowok 5. 1 Afrika, 1 dari Eropa, 1 dari Amerika, 1 dari Australia, 1 dari Asia. 5 master datang. Dan dia bilang, that's all not your husband. Ya betul, itu bukan untuk suami saya semuanya. Dan akhirnya saya bertobat. Saudara lihat? Saya yakin setiap orang percaya pasti mengalami sesuatu dari Tuhan. Amin. Itu modal untuk menggoncangkan dunia. Itu modal untuk menggoncangkan dunia. Come on. Jangan pernah anggap enteng hal yang kecil. Karena dari yang kecil tersimpan hal yang besar. Katakan amin. Satu perempuan Samaria membawa banyak orang percaya. Legasi besar selalu mulai dari ketaatan pribadi. Bilang kiri kanan, Tuhan mau pakai kamu. Amin. Yes, the Lord wants to use you. Come on. Umat Tuhan, menangkan satu jiwa adalah investasi kekekalan. Mengapa? Jawab saya. Mengapa? Jiwa melampaui apa? Satu jiwa besar ke saya begini, sudah sisa-sisa. Tapi kalau satu jiwa anak kega, itu baru mulai. Jadi kalau menangkan anak, itu efektif. Kenapa? Karena dia ada kakak, ada adik, ada papa dan mama. Betul? Betul ke sana? Makanya kalau tidak bisa menangkan orang-orang tua, beli permen banyak-banyak, kunjungi anak-anak. Kasih mereka permen, ajar mereka datang ke. Siapa tahu mereka dari 10, 1 jadi Simon Petrus akhir zaman. Haleluya. Amin. Jadi saudara yang kasih, kita mesti punya hati seperti yang dialami oleh orang ini. Daniel 12 bernubuat bilang begini, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti apa? Cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun. Ada orang bijaksana di sini?
Nah sekarang saya katakan, ada orang benar di sini. Berarti Anda dan saya dipakai sebagai cakrawala itu apa? Pelangi. Mereka seperti pelangi yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama. Jadi saudara lihat, ini buatan akhir zaman. Bahwa saya dan saudara, coba lihat tangan saudara katakan ini, Tuhan mau pakai untuk menangkan jiwa. Bilang di tanganmu sendiri. Nah, ya, Tuhan mau pakai saya dan saudara untuk menangkan jiwa. Karena ini nubuat. Kita akan menjadi orang bijaksana. Orang bijaksana adalah orang yang takut Tuhan. Tuhan mengurapi kita agar kita memenangkan jiwa. Orang yang membawa banyak orang kepada kebenaran bercahaya sampai berapa lama? Selama-lama. Jadi, dengar, legasi jiwa tidak pernah usang. Legasi yang lain akan lenyap oleh waktu. Mari fokus kepada legasi kekal, bukan hanya legasi sementara. Boleh tambah gelar, boleh. Ya, tahu nanti Dokter Mesiana Pelokila. Kan master tuh, sama dokter lah. Pete bilang, amin Kak John. Saudara boleh beri gelar apa saja, tapi itu kan sementara. Tidak di surga panggil nama lengkap. Profesor Dr. Pete Ana Andung. Nggak ada. Di sana, Pete Ana Andung. Siap. Petrus Ana Andung. Oke. Berapa jiwa yang kami menangkan? Siap. Seluruh undana yang lewat di depan saya, ya injili semuanya. Saudara lihat, legasi dunia, orang kaya di dunia sementara, orang berhasil di dunia sementara, sukses di politik semua, itu apa saudara? Sementara. Jadi pakai yang sementara ini untuk menangkan jiwa, agar yang sementara berubah menjadi kekal. Amin. Jadi guru yang berhasil itu sementara. Tapi kalau guru berhasil, lalu pakai itu untuk bersaksi, berhasilnya sampai di bumi ini. Tapi jiwa itu sampai di surga. Pakai itu. Saya sudah cerita tentang sopir, saya cerita lagi. Oke? Saudara lihat, ini penting sekali. Jadi bekerjalah untuk legasi yang kekal. Jadi jawaban yang benar, legasi yang kekal adalah apa? Legasi yang kekal adalah apa? Menangkan jiwa. Coba saudara ganti nama saudara seperti ini. John Patrick Vanggidai pemenang jiwa. Ganti nama saudara 2, 3. Mulai, come on. Yes. VLC pemenang jiwa. Itulah yang kekal. Nah kita pakai yang sementara-sementara ini. Yang di dunia terbatas ini. Untuk sebagai tangga membawa jiwa kepada Tuhan. Saudara lihat, satu jiwa dapat melahirkan. Jawab saya, satu jiwa dapat. Coba kita lihat ayat ini. 2:22. Apa saudara? 2 Timotius 2 ayat 2:3. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakan itu kepada orang-orang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Satu murid yang dimuridkan akan memuridkan yang lain. Memuridan mengubah satu jiwa menjadi sumber kehidupan bagi banyak orang. Jangan tunggu ladang besar, tapi mulailah dari satu jiwa. Jangan tunggu kerumunan orang, tapi mulailah dari satu orang yang Tuhan bawa dalam hidupmu. Stop, hampiri dia, dengar dia, bercakap dengan dia, berdoa untuk dia, injili dia. Karena siapa tahu dari dia terjadi kerumunan orang banyak karena menghadiri ibadah. Amin. Umat Tuhan, obor yang diteruskan itu seperti apa? Anda bisa bayangkan? Bayangkan ada satu obor menyala. Jika obor itu hanya disimpan, api akan padam. Tapi jika api itu dipindahkan ke obor lain, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi, saudara kekasih? Terjadi pelipat gandaan menyala. Ada percepatan pembesaran, penerangan. Ya. Obor itu tidak berkurang, tapi dia mulai bertambah terang karena dia bagikan api itu kepada orang lain. Paulus berkata kepada Timotius, apa yang kau terima dari depanku di banyak saksi, percayakan. Dengan kata lain, obor yang aku berikan kepadamu setiap minggu. Hai VLC, come on guys, I'm giving you the torch of the gospel. Saya memberitakan kepada kamu
obor Injil Allah. Amin. Nyalakanlah api itu kepada orang lain. Amin. Nyalakan di sekolahmu, di kampusmu, nyalakan di kantormu, di dalam keluargamu, nyalakan di kota, di pasar, di mana kamu berada. Haleluya. Amin. Nyalakan, nyalakan. Bilang kiri kanan, menyala, menyala, menyala. Saudara lihat. Jadi Paulus memuridkan Timotius adalah orang yang dapat dipercaya. Dan Timotius mempercayai kepada orang lain. Umat Tuhan. Bukan satu generasi, tapi estafet rohani. Ini penting. Estafet rohani. Saya bagikan kepada orang lain. Saya membagikan kepada orang lain. Jadi kita bukan kolektor khotbah. Tapi kita adalah penerus api. Yang percaya katakan amin. Bilang kiri kanan, kamu obor, bukan pengumpul khotbah. Pemuridan bukan tentang seberapa banyak kita tahu, tapi seberapa banyak iman yang diteruskan. Haleluya. Uang dibagikan habis, iman kalau dibagikan bertambah banyak. Amin. Terima iman untuk menginjil. Amin. Api Injil tidak pernah habis ketika diteruskan. Justru api itu makin bertambah besar ketika diteruskan. Tapi kalau obor itu disimpan dalam lemari, kemungkinan besar lemari terbakar dan obor pun habis. Atau obor hilang sama sekali. Nah, baca ini saudara kasih. 2, 3. Kuat. VLC bukan gereja yang menyimpan api, tapi gereja yang meneruskan. Wow, nada tinggi, come on 2, 3. VLC bukan gereja yang menyimpan api, tapi gereja yang meneruskan api. Katakan amin. Umat Tuhan, kalau Anda bisa mengerti ilustrasi jam tangan dan waktu, bayangkan ada seseorang atau mungkin saya dan saudara berjalan sementara terburu-buru hendak menghadiri acara penting, tiba-tiba jam tangan kita tersentuh dan jatuh. Waktu jam tangan itu terjatuh, ada skrupnya yang terlepas, mungkin bagian kepala yang terlepas. Lalu kita angkatnya, masalah kecil aja, jalan. Ketika dia sampai di tempat pertemuan yang penting itu, dia melihat jam tangannya udah macet. Kenapa jam tangannya macet? Saudara jawab saya, kenapa jam tangannya macet? Karena ada salah satu komponen kecil yang jatuh. Tapi dia abaikan. Dan dia berkata, asal bukan jam tangan yang hilang. Secara logika kita berpikir bahwa saya ini tidak punya waktu. Saya sibuk. Itu ibarat skrup kecil yang kita abaikan. Dengar umat Tuhan. Waktu kita berkata kita sibuk, kita tidak punya waktu. Ibarat jam tangan masih utuh. Tapi dia kehilangan bagian-bagian terkecil, mungkin satu saja. Dan itu sudah cukup membuat kemacetan bagi fungsinya jam tangan itu. Nah Yesus, dia mengerti prinsip ini. Karena itu dia rela berhenti ketika dia melewati di pohon itu. Dan saudara tahu di pohon itu, di atas pohon itu ada siapa namanya? Siapa namanya? Guru sekolah minggu Petrus. Tidak Pak, itu ibu sebut salah, bukan Petrus. Kan sudah dikritik dia. Bukan, ibu sebut salah, Sakeus. Oke, namanya siapa saudara? Sakeus. Lalu bilang, Sakeus turun. Lalu, hei lu tahu nama dari mana? Saudara Yesus tahu, amin. Jadi turun, aku mau singgah, makan. Oh, dan saudara lihat, terjadilah keselamatan di sana. Satu jam tangan kecil, satu komponen jam tangan kecil. Tapi Yesus tidak mengabaikan itu. Inilah ilustrasi. Jadi di mata manusia satu jiwa terlihat kecil, tetapi di mata Allah satu jiwa menentukan kekekalan. Umat Tuhan, kemarin kita sepakat di SDP, kita jemaat 300-an orang di luar anak-anak, kita menangkan sampai bulan Juni tanggal 33 jiwa lebih kurang, 10%. Dari 300 orang
menginjil harus 300, 400, 500 orang. Kenapa? Karena respon orang tuh ada yang langsung, ada yang 5 tahun baru dia respon. Jadi kita harus menginjil. Kalau mau menangkan 33 orang dalam semester ini, Februari sampai dengan Juni 2026, maka kita menginjil sebanyak-banyaknya. Paling tidak 300, 600 orang, 3 sampai 600 orang. Rajin menginjil, amin. Rajin stop, rajin berdoa, rajin hampiri orang. Katakan amin. Nah, saudara, kita masuk ke sana. Karena hanya untuk 10%. Itu adalah gereja super. Kalau kita bisa menangkan 33 orang sampai bulan Juni, kita adalah VLC yang super. Kenapa? Karena untuk memenangkan jiwa, penghalang itu banyak. Tapi saya sudah kasih tahu, kunci ada di tangan saya dan saudara, yaitu kerelaan. Apa saudara? Kerelaan. Jangan abaikan satu jiwa. Oke? Lihatlah, itu sangat penting sebagai bagian dari komponen jam tangan itu. Jam kehidupan kekekalan, sementara Tuhan akan berikan. Tapi tidak selamanya orang itu terus berjalan dalam kebinasaan. Saya dan saudara harus intervensi. Amin. Bilang kiri kanan, menangkan jiwa, menangkan jiwa. Mari kita bangkit berdiri, saya mau deklarasikan kita bersama-sama. Saudara yang kasih, sebelum deklarasi saya mau ceritakan saudara satu kesaksian. Saudara bangkit berdiri, dengar kesaksian ini. Tahun 70-an ada seorang bernama Dean Sherman. Dean Sherman dari Amerika Serikat, dari Colorado. Dia datang bawa pakaian secukupnya, bawa tasnya. Di dalam tasnya ada mesin ketik kecil di sana. Dia datang ke Australia. Dean Sherman meninggalkan Amerika Serikat, dia datang ke Australia. Dia bikin DTS, Discipleship Training School, di Canberra. Dia datang di ibu kota Australia, Canberra. Dia bikin training. Dia ketik undangan, kirim lewat pos. Ada 5-6 orang respon. Pada hari H, yang respon dari yang 5-6 orang itu semuanya pergi, yang sisa hanya 1 orang. Orang yang tersisa itu namanya Tom Helles. Matanya agak sedikit, kalau dia lihat, kadang-kadang dia lihat saya pikir dia ada lihat orang lain. Mata juling. 1 orang. Tapi Tuhan bilang, minister dia. Saudara tahu apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Dengar. Tom Helles menjadi Rasul Asia. Tom Helles menjadi apa saudara? Dan dengar, salah satu anak kebanggaannya John Patrice Fangidai. Satu hari saya ikut meeting, saya terlambat datang. Dia pikir John tidak datang lagi. Pas hari hampir hari habis saya datang, dia lompat saudara, "Hey John, you are coming on." Dan agak sedikit tak salah. Dengar, dia bilang, "Beta mau lu di nona itu." "Sorry, beta sudah menikah." Tapi dia saking sayang saya, saking cinta saya, dia duduk di atas kacamatanya, rata kacamatanya saudara. Itu kesaksian membuat saya dikuatkan sampai hari ini. Mungkin ada Tom Helles dalam hidup saya dan saudara. Amin. Amin. Tuhan akan pakai saya dan saudara untuk memenangkan jiwa-jiwa. Mari kita deklarasikan ini bersama-sama. 2, 3. Saya percaya 1 jiwa sangat berharga di hadapan Tuhan. Saya menolak meremehkan awal yang kecil. Apa yang saya lakukan hari ini sedang membangun legasi kekekalan. Tuhan pakai hidup saya untuk memenangkan jiwa. Karena 1 jiwa dapat mengubah 1 keluarga, 1 kota, bahkan 1 generasi. Saya hidup bukan untuk angka, tapi untuk jiwa-jiwa. Nothing is impossible. One more time. Nothing is impossible. One more time. Nothing is impossible. Amen.